Shalom, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pendeta Freddy Ninggolan. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucapkan syukur Bapa atas perkenanan-Mu di dalam kehidupan yang kami jalani ini. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman yang hamba sampaikan. Biarlah pada saat kebenaran firman ini disampaikan, hanya Engkau Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan lewat pemberitaan firman-Mu ini Bapa. Hamba berdoa untuk setiap pendengar maupun jemaat Tuhan, dimanapun mereka ada dan berada. Biarlah ketika pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan celikan mata mereka, Tuhan bukakan telinga mereka, Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka. Terlebih Roh Kudus mampukan juga setiap kami melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati perayaan Jumat Agung. Ada satu hal yang sangat berbeda perayaan Jumat Agung yang kita rayakan dan peringati hari ini saudara. Hari ini kita memperingati perayaan Jumat Agung, kita berada di dalam rumah kita masing-masing. Dikarenakan oleh situasi keadaan di mana virus COVID-19 yang memaksa setiap orang harus tetap tinggal di dalam rumah mereka masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, walaupun kita ada di dalam rumah kita masing-masing, kita melakukan ibadah, memperingati perayaan Jumat Agung di dalam rumah kita masing-masing, saya mau ingatkan, jangan kita kehilangan makna esensi daripada perayaan Jumat Agung ini. Bagaimana saudara dan saya untuk tidak kehilangan makna esensi daripada perayaan Jumat Agung ini? Saudara, mari kita buka kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus buat kamu sekalian. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau keadaan kita di dalam keadaan yang aman, tenang, nyaman, itu sangat mudah buat kita semua mengucapkan syukur kita. Kalau keadaan kita mendatangkan hal-hal yang memuaskan jiwa kita, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih dan kita dapatkan, itu sangat mudah buat saudara dan saya untuk kita mengucapkan syukur dalam kehidupan kita. Tetapi pesan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ini mengatakan dengan jelas sekali, di dalam segala hal. Artinya pengucapan syukur kita bukan hanya ada dalam keadaan yang menyenangkan saja saudara dan saya mengucap syukur. Tetapi dalam keadaan yang bergumul pun, dalam keadaan yang menderita pun, dalam keadaan yang susah pun, kita juga harus mampu mengucap syukur kita. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Tesalonika, latar belakang daripada ayat ini, di mana jemaat saat itu, jemaat Tesalonika ada dalam keadaan yang tertindas. Ada dalam keadaan yang teraniaya, bahkan terancam nyawa mereka oleh karena mereka semangat di dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudara, kita bisa melihat kenapa Rasul Paulus mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Sementara keadaan yang dihadapi jemaat Tesalonika, keadaan yang menurut kedagingan kita, kemanusiaan kita, ini nggak mungkin. Dalam keadaan yang terancam, keadaan yang tertindas. Tapi kita harus mengucapkan syukur.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada apa? Kenapa ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika? Saudara, pertanyaan yang sama juga yang kita pertanyakan hari ini. Kalau hari ini kita mengadakan memperingati perayaan Jumat Agung, ada dalam keadaan yang memprihatinkan situasi dunia dan bangsa, tapi kita tetap memperingati perayaan Jumat Agung ini. Saudara dan saya, jangan kehilangan makna esensi dari perayaan Jumat Agung itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memperingati perayaan Jumat Agung, bukan hanya sekedar kita hanya mengingat apa yang telah pernah terjadi. Pada saat kita memperingati perayaan Jumat Agung, bukan hanya sekedar kita mengingat apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Tetapi saudara dan saya juga untuk memproklamirkan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita semua. Saudara dan saya dipanggil untuk memproklamirkan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kalau Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan tugas kita memproklamirkannya, pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang memahami dan mengerti akan proses karya keselamatan yang Yesus lakukan? Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengerti akan proses karya penebusan dosa yang Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini dalam kita memperingati perayaan Jumat Agung, saya akan menyampaikan buat kita semua bahwa tugas kita semua memproklamirkan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Untuk kita bisa mampu memproklamirkan Yesus mati untuk dosa-dosa kita semua, maka setiap kita harus memahami proses akan karya penebusan dosa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita bisa memahami proses karya keselamatan atas penebusan dosa yang Yesus lakukan atas kehidupan kita, maka kita terlebih dahulu memulainya lewat penciptaan awal manusia. Penciptaan awal pada saat manusia diciptakan oleh Allah, bagaimana keadaan manusia saat itu. Saudara, saya mencatat dalam Kejadian 1 ayat ke-31. Pada saat manusia diciptakan, yang pertama keadaan manusia diciptakan sungguh-sungguh sangat sempurna dan baik adanya. Alkitab katakan manusia pada saat Allah ciptakan sempurna dan baik adanya. Yang kedua, pada saat manusia diciptakan, pada saat Allah menciptakan manusia di awalnya, yang kedua dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia mewarisi karakter ilahi. Manusia mewarisi sifat-sifat Allah di dalam kehidupannya. Di mana ada kasih, di mana manusia ada pengampunan, ada kesetiaan, ada kesabaran, ada kemurah hatian, ada kekudusan dan lain-lainnya. Manusia mewarisi sifat-sifat ilahi ini pada saat awal penciptaan manusia. Yang ketiga, saudara, pada saat penciptaan awal manusia, kondisi manusia saat itu, manusia mampu bersekutu dan berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Saudara, luar biasa pada saat awal Allah menciptakan manusia. Yang keempat, yang jauh lebih penting lagi, saudara, ketika manusia diciptakan, Allah memiliki tujuan atas penciptaannya ini. Tujuan penciptaan manusia yang Allah lakukan agar manusia mampu mempermuliakan Tuhan dan memberitakan kemasyhuran Tuhan di dalam kehidupannya.
Inilah 4 hal ketika manusia diciptakan di awal pada saat manusia diciptakan. Sempurna dan baik adanya, manusia memiliki karakter ilahi, gambaran dan rupa Allah hadir dalam kehidupan manusia. Manusia mampu memiliki komunikasi dan persekutuan dengan Sang Penciptanya. Dan Allah menciptakan agar manusia mempermuliakan dan memasyurkan namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam perjalanan waktunya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah atas manusia rusak. Relasi Allah atas manusia rusak, terputus. Kejadian 3 ayat 8-9 dikatakan. Manusia juga menjadi seteru Allah dalam Roma 5 ayat 10. Bahkan manusia terpisah dengan Allah di dalam Yesaya 59 ayat 2. Jadi pada saat kejatuhan manusia ke dalam dosa, hal yang pertama yang terjadi adalah hubungan manusia dengan Allah terputus, rusak. Yang kedua, kehidupan manusia di bumi ini terkutuk. Dan ini tergambarkan di dalam Kejadian 3 ayat 16 sebagaimana wanita pada saat mengalami sakit di dalam persalinannya. Bahkan manusia harus bersusah payah bekerja mencari nafkah untuk menopang kehidupannya. Saudara, kejatuhan manusia dalam dosa membawa kehidupan manusia di bumi ini terkutuk. Dan yang ketiga yang terpenting, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia berada di bawah ancaman hukuman kekal. Keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Manusia mengalami ancaman hukuman kekal. Saudara, 3 hal ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Allah terputus. Kehidupan manusia di muka bumi ini terkutuk. Dan manusia mengalami ancaman hukuman kekal dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menggambarkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ibaratnya seorang yang ada di dalam keadaan tertutup, matanya rapat, mulutnya pun tertutup, tangannya terikat dengan kuat sekali, dengan lilitan tali yang begitu mengikat kuat sampai dia tidak mampu bergerak. Kakinya pun terikat dengan kuat dengan lilitan tali dari atas sampai ke badannya. Dipastikan orang ini tidak mampu lagi bisa bergerak dan berkata-kata, terlebih melihat. Dan orang ini dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang terkunci. Saudara bisa membayangkan keadaan orang ini. Kalau lama-lama dibiarkan, saya pastikan orang ini akan mengalami kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat manusia jatuh ke dalam dosa pun, manusia membutuhkan pertolongan. Seperti orang yang terikat, mata yang tertutup ini. Orang ini membutuhkan penyelamat untuk bisa membebaskannya. Manusia pun ketika jatuh ke dalam dosa, dia membutuhkan pertolongan penyelamat untuk manusia diselamatkan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana proses karya penyelamatan Allah atas manusia? Bagaimana proses karya penebusan dosa yang Allah lakukan atas kehidupan manusia? Saudara, tadi saya katakan untuk kita bisa memahami akan panggilan kita untuk memproklamirkan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, maka kita harus memahami proses karya penebusan dosa yang Allah lakukan atas kehidupan umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana proses karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Allah kepada manusia atas dosa-dosanya? Ini yang harus kita pahami untuk kita mampu memproklamirkan Yesus mati buat dosa-dosa kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-1, ini menggambarkan
kedua ayat ini, bagaimana posisi keadaan manusia yang jatuh di dalam keadaan dosa. Saya akan bacakan Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, tadi saya katakan kedua ayat ini menggambarkan keadaan manusia pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Dikatakan ia sudah mati secara rohani karena dosa-dosanya. Dan jika kematian rohani ini dibiarkan, maka ia akan menghadapi kematian kekal terpisah selama-lamanya dengan Allah. Saudara, keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, di mana ia dikatakan sudah mati secara rohani, kan kalau ini dibiarkan, maka ia akan mengalami kematian kekal terpisah selama-lamanya dengan Allah. Di dalam situasi seperti ini, manusia membutuhkan sang penyelamat. Manusia membutuhkan juru selamat. Sehingga Matius 1:21 dan Yohanes 3:16, kedua ayat ini pun mengatakan manusia membutuhkan juru selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, sang juru selamat, untuk menyelamatkan keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, di mana dikatakan sudah mati secara rohani, dan jikalau ini dibiarkan, maka ia akan menghadapi kematian kekal terpisah selama-lamanya dengan Allah. Manusia membutuhkan juru selamat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa keselamatan itu diberikan melalui Yesus Kristus sebagai korban tebusan atas dosa-dosa manusia. Keselamatan hanya diberikan melalui Yesus Kristus sebagai korban tebusan atas dosa-dosa manusia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat manusia jatuh ke dalam dosa, dia memerlukan sang penyelamat, dan penyelamat itu hanya Yesus Kristus yang sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Pertanyaan buat kita saudara, bagaimana manusia itu untuk mendapatkan keselamatan itu? Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia memerlukan keselamatan. Bagaimana manusia itu mendapatkan keselamatan itu? Saudara, Roma 10 ayat 9-10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, agar manusia menerima keselamatan karena dia sudah jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada yang lain. Manusia bisa menerima keselamatan hanya dengan hati yang beriman kepada Yesus Kristus. Iman adalah salah satu sarana untuk manusia mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang engkau peroleh bukan karena hasil jeripayah dan upayamu. Keselamatan yang engkau peroleh bukan karena kebaikanmu, kemampuanmu, bukan. Tapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan atas kehidupan kita orang percaya. Karena engkau memiliki iman di dalam Yesus Kristus, maka keselamatan itu kita peroleh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah tadi saya katakan manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana relasi Allah dengan manusia sudah rusak, kemuliaan Allah rusak. Manusia memerlukan sang juru selamat untuk menyelamatkan manusia ini. Karena ketika manusia tidak terselamatkan, tidak diselamatkan, maka sudah dipastikan kematian rohani ini akan membawa manusia ke terpisahan dengan Allah selama-lamanya. Dan manusia membutuhkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan manusia untuk mendapatkan keselamatan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, saudara, ketika manusia menerima keselamatan
yang dilakukan oleh penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka akibat daripada keselamatan yang kita terima adalah, di dalam Yohanes 5 ayat ke-24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Saudara, dampak dari karya keselamatan penebusan dosa yang Allah lakukan terhadap umat manusia memiliki 3 dampak hal yang kita terima. Yang pertama tadi dikatakan, manusia tidak turut dihukum. Yang kedua, manusia mendapatkan hidup kekal. Dan yang ketiga, manusia dipindahkan dari maut kepada kehidupan kekal. 3 hal ini dampak daripada karya penebusan, dampak daripada karya keselamatan yang Allah lakukan atas dosa-dosa manusia, yang seharusnya kita mengalami hukuman kekal. Yohanes 5 ayat 24 katakan, saudara dan saya tidak turut dihukum oleh karena karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kita mendapatkan hidup yang kekal, yang seharusnya kita mendapatkan kebinasaan kekal. Dan yang ketiga, saudara dan saya dipindahkan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Saudara, sungguh luar biasa ketika kita memahami karya keselamatan atas penebusan dosa umat manusia yang dilakukan oleh Allah atas kehidupan kita. Maka saya percaya saudara dan saya mampu memproklamirkan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Karena kita memahami akan proses daripada karya keselamatan penebusan dosa yang Yesus lakukan. Tetapi kalau kita tidak memahami proses ini, bagaimana saudara dan saya memproklamirkan ini buat orang di luar sana? Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita? Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan buat kita saat ini, bagaimana kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya? Apa yang terjadi? Bagaimana kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib di dalam rangka penebusan dosa umat manusia? Apa yang terjadi? Saudara, andai kata Kristus tidak mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, maka saya pastikan yang terjadi adalah, yang pertama, kekristenan tidak ada. Kekristenan tidak ada di muka bumi. Yang kedua, banyak ayat-ayat dalam kitab suci yang akan hilang karena tidak memuat akan kematian Kristus dan penderitaannya. Dan yang ketiga, kita melihat di sini bahwa semua manusia akan tetap ada dan harus binasa di dalam dosa. 3 hal ini, kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka saya pastikan kekristenan tidak ada. Bahkan banyak ayat-ayat yang menceritakan bagaimana penderitaan kematian Yesus Kristus itu akan hilang di dalam kitab suci yang kita miliki. Terlebih daripada itu, semua manusia tetap ada dan harus binasa di dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara yang dari dalam Tuhan, maka dapat kita simpulkan di dalam karya penebusan dosa yang Yesus lakukan atas dosa-dosa kita ini. Andai kata Kristus tidak mati di kayu salib, maka tidak ada harapan bagi seluruh umat manusia. Semua manusia mulai dari Adam sampai pada hari kiamat nanti, termasuk saudara dan saya, akan masuk neraka selama-lamanya.
Mari, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus memahami bagaimana karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Betapa begitu berharga dan bernilainya dalam kehidupan umat manusia hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mampu memahami akan proses ini, saya percaya saudara dan saya pun akan mampu memproklamirkan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Saudara, saya ada satu ilustrasi, suatu cerita di mana ini diceritakan dalam sebuah buku yang berjudul Who Moved the Price Tag, karangan dari Tommy Campolo. Buku ini menceritakan kisah seorang anak muda yang jenius, pintar. Ketika dia tamat SMA, dia mendaftar kepada sekolah akademi militer West Point Academy di Amerika Serikat. Kejadian ini, anak ini karena pintar, dia diterima masuk dalam akademi militer West Point Academy ini. Saudara, ketika dia lulus menyelesaikan di dalam akademi militer ini, saat itu sedang terjadi perang Vietnam. Anak muda ini ditugaskan untuk pergi berperang menghadapi Vietcong saat itu. Posisi anak muda ini sebagai komandan peleton di dalam barisannya, saudara. Saudara, pada suatu malam ketika mereka sedang duduk beristirahat dekat barak yang mereka tempati, tiba-tiba saudara ada suara rentetan senjata menembaki mereka semua. Otomatis refleks orang-orang yang ada saat itu refleks menyelamatkan diri mereka masing-masing untuk mencari tempat yang aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka berlari untuk menyelamatkan dari tembakan tentara Vietnam ini, terdengar suatu jeritan. Dia mengatakan, "Tolong, tolong." Saudara, sang komandan peleton ini, dia berbalik untuk melihat siapa yang terkena tembak ini. Sementara teman-teman yang lain menarik dia untuk menyelamatkan. Sudah, gak usah. Kita menyelamatkan diri, biarkan saja. Tetapi, sang anak muda ini sebagai komandan peleton ini, dia bertanggung jawab dengan pasukan yang dia pimpin. Dia tetap terus menuju kepada suara jeritan orang yang kesakitan itu. Dia menemukan temannya sudah tergeletak, tertembak. Saudara, kawan yang tertembak ini diangkatnya. Kemudian dibopongnya dan dia berlari menuju cari tempat yang aman. Ketika pada suatu titik di mana dia sudah hampir sampai pada titik yang mau aman, saudara, suara tembakan tepat mengenai tubuh sang anak muda komandan peleton ini. Anak muda ini jatuh tergeletak, mati di tempat. Singkat cerita dari peristiwa ini, saudara, anak yang ditolong oleh komandan peleton ini terselamatkan, saudara, nyawanya. Sementara sang komandan peleton ini tewas. Setelah peristiwa perang Vietnam berakhir, beberapa tahun kemudian, anak yang tertolong nyawanya ini pada suatu hari datang mengunjungi kota di mana orang tua daripada sang komandan peleton ini tinggal di kota tersebut. Sang orang tua ini mendengar berita itu, bahwa anak yang ditolong oleh anak ini sedang ada di kota itu. Lalu dia menghubunginya untuk mengundang jamuan makan malam bersama oleh orang tua ini. Mereka berjanji malam untuk mereka jamuan makan malam. Saudara, mereka menunggu dari jam 7 malam, jam 8, jam 9. Akhirnya datang sebuah mobil berhenti di depan rumah. Lalu kedua orang tua ini melihat dari jendela. Mereka kaget.
ternyata ada seorang anak muda yang dibopong, dipopoh dalam keadaan mabuk. Lalu mereka persilakan masuk untuk ke dalam rumah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka sedang makan malam bersama-sama, mulut daripada sang anak muda yang sedang mabuk ini, yang ditolong diselamatkan nyawanya ini, yang keluar hanya perkataan-perkataan kotor yang keluar. Saudara, setelah acara makan malam selesai, kedua orang tua ini nangis, saudara. Mereka menyesal, kenapa anak saya mati hanya untuk menyelamatkan orang yang hidupnya tidak bisa berterima kasih ketika diberikan kesempatan hidup. Orang tua ini komplain, kenapa anak saya mati hanya untuk menolong orang yang hari ini hidupnya menyia-nyiakan kehidupannya. Kedua orang tua ini menangis meratapi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat kisah cerita ini, kita diingatkan ketika Yesus mengalami penderitaan. Dia dianiaya, dia diludahi, dia disiksa, dia dipukul, dia ditusuk, bahkan dia mati di atas kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa umat manusia. Kalau hari ini kita hidup, kita menyia-nyiakan kehidupan kita dengan cara hidup kita yang sembrono, cara hidup kita yang suka-suka kita, saudara, saya percaya kematian Yesus di kayu salib untuk penebusan dosa umat manusia akan menjadi sia-sia kalau cara hidup kita yang sembrono dan suka-suka kita ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita memperingati perayaan Jumat Agung hari ini yang kita rayakan, mari kita dapatkan makna esensi daripada Jumat Agung ini. Karena saudara dan saya dipanggil untuk memproklamirkan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Makna esensi yang harus kita terima dalam kita memperingati perayaan Jumat Agung hari ini. Saudara dan saya harus memahami bagaimana karya keselamatan itu yang Yesus lakukan untuk menebus dosa umat manusia. Saudara harus memahami bagaimana karya keselamatan itu dilakukan. Pada saat manusia diciptakan, yang dikatakan baik, sempurna adanya, manusia mewarisi sifat ilahi, gambaran rupa Allah ada dalam kehidupan manusia. Manusia mampu bersekutu dan berkomunikasi dengan Allah. Dan manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan memasyurkan namanya. Dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka disitulah relasi dan hubungan manusia dengan Allah rusak. Dan manusia terancam akan hukuman kekal selama-lamanya. Manusia membutuhkan penyelamat. Manusia membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan manusia membutuhkan keselamatan itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tanpa dengan iman kepada Yesus Kristus, manusia tidak akan mampu menerima akan keselamatan itu. Karena keselamatan bukan karena upaya kita. Keselamatan itu bukan karena upaya kebaikan kita, kemampuan kita. Sebaik apapun manusia di muka bumi ini, kita tidak akan mampu menerima keselamatan itu. Karena keselamatan itu kita terima oleh karena anugerah Tuhan lewat iman kepada Yesus Kristus. Dan kita melihat ketika kita menerima keselamatan akan penebusan dosa umat manusia,
Kita menerima dampak yang kita terima. Yang harusnya kita ada dalam hukuman kekal. Kita terlewatkan oleh hukuman kekal itu. Harusnya kita ada dalam kebinasaan kekal. Maka kita hidup di dalam kehidupan kekal. Yang harusnya kita dalam maut. Tapi kita ada dalam kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Inilah yang saudara dan saya harus pahami. Karya penebusan dosa yang Yesus lakukan atas umat manusia. Memampukan saudara untuk saudara mampu memproklamirkan Yesus mati buat dosa-dosa kita. Mari, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita sedang memahami akan proses karya penebusan dosa yang Yesus lakukan atas umat manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana kehidupan orang yang sudah mengalami karya penebusan dosa atas umat manusia yang Yesus lakukan? Bagaimana kehidupan kita? Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah menerima karya penebusan dosa yang Yesus lakukan. Bagaimana kehidupan kita jalani? Yang pertama, saudara, saya mau katakan, kalau kita menyadari hari ini, kita telah menerima penebusan dosa yang Yesus lakukan atas kehidupan kita, maka satu hal yang saudara dan saya harus lakukan, jangan sia-siakan sisa waktu umur hidup kita yang kita miliki ini dengan kehidupan kita yang mendukakan hati Bapa. Saudara, tadi saya sudah gambarkan lewat ilustrasi cerita. Bagaimana kehidupan orang yang sudah diselamatkan, dia menyia-nyiakan dengan cara hidupnya yang sia-sia. Tetapi, lewat kematian Kristus kita diingatkan pengorbanannya, penderitaannya. Mengingatkan buat kita di dalam sisa waktu umur kita yang kita miliki ini. Untuk kita tidak menyia-nyiakan perjalanan kehidupan kita dengan cara hidup kita yang mendukakan Tuhan. Tetapi cara hidup kita harus menyukakan Tuhan dan mempermuliakan dan memasyurkan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang menerima karya penebusan dosa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah bahwa anugerah keselamatan yang saudara dan saya terima lewat iman kepada Kristus itu tidak hanya stop berhenti di kita, saudara. Tidak hanya stop boleh berhenti di saudara. Tetapi keselamatan yang kita terima atas penebusan dosa yang dilakukan Yesus kepada umat manusia. Harusnya hari ini kita hidup. Kita harus mewartakannya. Kita harus memberitakannya kepada orang-orang di sekeliling kita. Mereka yang belum mengenal keselamatan, mereka yang belum menerima keselamatan, untuk mereka menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena jelas sekali tanpa melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan mungkin manusia masuk dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu, keselamatan kekal yang saudara dan saya terima lewat anugerah keselamatan dengan beriman kepada Yesus Kristus tidak stop berhenti di diri kita masing-masing. Tapi respon kita menyampaikan dan mewartakan kepada saudara-saudara di sekeliling kita, mereka yang belum menerima karya keselamatan Kristus. Sampaikan di dalam sisa waktu umur hidup kita ini. Kita wartakan, kita beritakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya bisa kita terima ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan di dalam kita memperingati perayaan Jumat Agung pada hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kita memiliki tugas memproklamirkan kematian Yesus untuk dosa-dosa kita. Saat kita sekarang memahami akan karya penyelamatan dan penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka
kita mengerti sekarang dampak daripada keselamatan yang kita alami dan bagaimana saudara dan saya hidup sebagai orang yang sudah menerima keselamatan itu. Mari saudara, kita menjalani sisa hidup kita ini untuk kita menyukakan hati Bapa di dalam sepanjang kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita semua dan memampukan kita untuk tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, sola gracia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita satukan hati kita bersatu dalam doa untuk kita menutup pesan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa atas karya keselamatan yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Bapa, tanpa karya keselamatan akan penebusan dosa dalam kehidupan manusia, maka kami akan ada di dalam kebinasaan kekal. Kami akan ada dalam hukuman kekal. Kami akan ada dalam maut selama-lamanya. Bapa, sungguh kami boleh bersyukur ketika kami hari ini memperingati akan perayaan Jumat Agung. Tuhan, Engkau ingatkan bahwa setiap kami memiliki tugas untuk memproklamirkan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Biarlah dengan pemahaman yang kami miliki akan proses karya keselamatan ini, mampukan setiap kami mewartakan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa umat manusia. Terima kasih Bapa buat pesan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima saat ini. Mampukan kami semua melakukan pesan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami, untuk kami tetap setia berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini telah selesai diberitakan oleh hambanya Bapak Pendeta Freddy Ninggolan. Kiranya setiap kita diberkati oleh firman-Nya. Sampai bertemu kembali pada khotbah-khotbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.